Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, hadirin wal hadirat, jamaah ngaji fikih Masjid Suciati Saliman yang saya muliakan, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas curahan rahmatnya kita bisa berkumpul malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani. At-tasyahudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan. Jadi hadirin wal hadirat, dalam salat setelah kita membahas kemarin tentang rukun salat, tentang fardu salat, sekarang kita membahas tentang kesunahan salat. Dalam salat itu ulama membagi menjadi dua sunnah. Ada yang dikatakan sunnah ab'ad, ada yang dikatakan sunnah hayat. Apa bedanya? Kalau sunnah ab'ad, ketika kita meninggalkannya sengaja ataupun tidak sengaja, kita disunnahkan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dalam kitab I'anatut Talibin, pemberi namaan ab'ad itu dari kata ba'dun. Maksudnya apa? Sunnah ab'ad ini adalah bagian daripada rukun, bagian yang melekat, dekat sekali dengan rukun, yang jangan sampai kita tinggalkan. Dan yang pertama adalah dalam sunnah ab'ad, yang pertama at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Tasyahud awal itu membaca tahiyat atau tasyahud di rakaat kedua salat maghrib, itu hukumnya sunnah ab'ad. Ketika kita meninggalkan tasyahud awal, misalnya kita lupa ketika sujud kedua terus langsung berdiri di rakaat kedua, tidak duduk tasyahud awal dulu. Kita lanjutkan dan sebelum salam, setelah membaca tasyahud, lalu kita membaca sujud sahwi, melaksanakan sujud sahwi 2 kali. Nah, lalu yang kedua wal qunutu fis subhi. Sebenarnya
minggu lalu sudah kita bahas tapi sedikit sekali ya. Dalam mazhab Syafi'i, membaca doa kunut itu sunnah ab'ad. Artinya kalau kita meninggalkan sholat subuh, meninggalkan kunut di sholat subuh, kita harus melaksanakan sujud sahwi. Ulama mana saja yang, imam madhab mana saja yang meyakini atau mensunnahkan kunut? Madhab Syafi'i paling utama, terus juga madhab Maliki. Bedanya madhab Syafi'i kunutnya setelah ruku atau ketika i'tidal di rakaat yang kedua. Madhab Maliki itu di mana? Biasanya di Afrika Utara sekarang. Dulu awalnya tumbuh dan besar di Madinah, sekarang di Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Mauritania, Tunisia, itu rata-rata Maliki. Mereka kunut juga, tetapi kunutnya sebelum ruku ya, sebelum ruku. Itu bedanya. Dan lebih lirih bacaannya. Dan kalau bacaan doa dan yang tidak menganjurkan doa kunut itu adalah madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi tidak dianjurkan membaca kunut. Apa dalilnya yang membaca kunut? Imam Asy-Syafi'i meyakini bahwa kunut itu setelah ruku, seperti yang termaktub dalam banyak hadis. Ketika misalnya hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan kunut setelah ruku di salat subuh. Dan ada juga hadis yang mengatakan bahwa sebelum ruku. Lalu ulama Maliki meyakini sebelum ruku. Mana yang lebih kuat? Menurut Imam Baihaqi, seorang muhaddis, pakar hadis, ulama yang kita tahu sangat menguasai dalam ulumul hadis, beliau meyakini bahwa hadis riwayat kunut setelah ruku itu lebih banyak dan juga lebih kuat. Jadi makanya Imam Baihaqi sepakat dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tuh. Dan kita kalau bermadhab Syafi'i harus melaksanakan kunut ketika sholat subuh. Lalu yang ketiga, wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri Ramadan. Ketika sholat witir di rakaat terakhir di setengah bulan terakhir. Jadi setengah bulan terakhir bulan Ramadan itu di witir terakhirnya itu membaca doa kunut. Nah kalau kita di witir terakhirnya tidak membaca doa kunut, kita disunnahkan untuk membaca melaksanakan sujud sahwi. Tuh, jadi biasanya praktik ini populer di madhab Syafi'i. Jadi nanti kita praktikan di setengah bulan terakhir, setelah ketika tanggal 15 Ramadan, witirnya itu membaca doa kunut dalam madhab Syafi'i. Witir terakhir ya. Witir biasanya minimal biasa kita pakai adalah 3 rakaat. 2 rakaat dan 1 rakaat. Yang 1 rakaat inilah nanti dibaca doa kunut. Tuh. Ini adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ya. Wa hay'atuha khamsata asyara syai'an. Dan sunnah hayat itu adalah sunnah yang ketika kita meninggalkannya atau tidak membacanya atau tidak melaksanakannya, kita tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Jadi kalau apa saja sunnah hayat itu jumlahnya ada 15 hal. Yang pertama raf'ul yadaini ingda takbiratil ihrami. Yang pertama mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya itu wajib ya. Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar.
takbir pembuka kita. Tetapi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini sunnah hayat. Bedakan nggih takbiratul ihram dengan mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat dua tangannya ini sunnah. Artinya kalau tidak mengangkat itu tidak apa. Jadi Allahu Akbar langsung saja. Sah tidak? Sah. Tapi kalau tidak takbiratul ihram tidak sah, batal salatnya. Lalu mengangkat dua tangannya seperti apa batasannya? Mengangkat dua tangannya yaitu ujung jeriji kita, jari kita ini di atas kuping dan telunjuk kita menempel ke daun kuping, daun telinga. Tangannya lebih tinggi dari telinga. Untuk laki Allahu Akbar. Ini sunnah hayat. Artinya ketika kita melaksanakan sholat dianjurkan untuk takbiratul mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik sholatnya berdiri atau sholatnya duduk. Atau sholatnya juga telentang miring, tiduran sambil miring misalnya. Tetap disunnahkan mengangkat kedua tangan. Emang boleh sholat sunnah sambil duduk? Boleh. Akan tetapi lebih utama adalah sambil berdiri. Pahalanya yang duduk setengah daripada yang berdiri. Dan ketika kita sholat fardu, sholat sunnah, laki-laki, perempuan, sunnah mengangkat dua tangan. Cuman nanti ngangkat dua tangannya beda, perempuan lebih rendah, cukup di atas dada saja untuk perempuan. Itu mau imam, mau makmum sama mengangkat dua tangan. Dan ini dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ketika sholat selalu mengangkat dua tangannya hadwi mankibaih sejajar pundaknya seperti ini. Ini sholatnya Rasulullah SAW. Lalu kesunahan yang kedua adalah mengtakbir ketika kita ruku. Mengangkat dua tangan ketika mau ruku. Jadi mau ruku kita Allahu Akbar sambil takbir sambil membaca takbir dan sambil mengangkat dua tangan ketika ruku. Takbiran disebut takbir apa? Takbir intiqal namanya. Takbir intiqal itu apa? Takbir perpindahan gerakan. Jadi itu disunnahkan. Tapi hati-hati ketika menjadi Bilal, beberapa masjid kan ada Bilalnya. Bilal itu misalnya imam Allahu Akbar, terus ada yang kumandang Allahu Akbar, kayak gitu. Kalau kita menjadi Bilal, menjadi muadzin tadi yang di belakang imam, lalu niatnya untuk memberitahu jamaah, itu bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena tujuannya untuk selain Allah. Tujuannya bukan untuk sholat, tapi untuk mengabarkan ke yang lain. Tetapi niatnya harus kita niatkan untuk takbir intiqal. Ini pentingnya niat. Gerakannya sama, ucapannya sama, niatnya beda, jadi konsekuensi hukumnya berbeda. Itu nggih. Lalu sunnah hayat berikutnya ketika bangun dari ruku atau i'tidal, membaca Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan. Terus kesunahan berikutnya wawad'ul yamini 'ala shimali. Meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita. Jadi enggak gini tapi gini. Meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, ini sunnah hayat. Artinya kalau berbalik dia tidak batal sholatnya, tangan kirinya di atas, misalnya dia kidal, nggak betah kalau ini, nggak batal saja dan tidak perlu sujud sahwi.
Lalu wal isti'adatu, membaca isti'adah, kelewat. Wat tawajjuhu, membaca doa iftitah. Ketika kita sholat, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita membaca doa iftitah. Doa iftitah itu bagaimana? Ada 2 riwayat hadis yang menjelaskan tentang doa iftitah. Ulama fikih Syafi'i mengkombinasikan dari 2 hadis ini, akhirnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa iftitah. Kalau kita lewatkan doa ini tidak membatalkan salat. Tidak perlu juga ditambal dengan sujud sahwi. Lebih utama ini dibaca, menambah pahala sunnah hayat. Ini yang ini kombinasi. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari wajah tuh sampai wa ana minal muslimin, ini riwayat hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Lalu Allahu Akbar kabiro ini dalam riwayat yang lain ya. Dan kalau kita meninggalkan doa iftitah, maka tidak perlu mengulangi doa iftitah ini. Misalnya kita udah baca Fatihah, terus baru ingat belum baca doa iftitah, tidak perlu mundur lagi baca doa iftitah. Lanjutkan Fatihahnya, lalu lanjutkan dengan membaca surah. Lalu kesunahan berikutnya itu wal isti'adatu, isti'adah, membaca ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca bismillah. Ini hukumnya sunnah. Disirkan atau dijaharkan? Sunnahnya dibaca sir, dibaca lan saja. Tidak perlu dilantangkan. Ini adalah kesunnahan hayat. Terus bacaannya gimana? Bolehkah kita membaca misalnya ta'awudznya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini diperbolehkan, tapi pendapat yang sangat sedikit sekali yang mengakomodir pendapat ini. Artinya kalau dalam fikih ada istilah qala, ada istilah qila. Jadi kalau statement fikih itu ada qala wa qila. Bedanya apa? Kalau qala ini adalah statement atau pendapat yang kuat, yang rojih, yang diunggulkan. Yang kita ikuti itu yang ini. Tetapi kadang ada qila, pendapat kecil. Nah, kita tidak mendahulukan yang pendapat minoritas daripada mayoritas. Kenapa? Yang tanggung jawab lebih banyak. Ulama-ulama yang berpendapat lebih otoritatif. Jadi kita pakailah pendapat yang lebih otoritatif. Tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak perlu ditambahi as-sami'il alim. Nggih. Gitu. Lalu berikutnya kesunahan wal jahru fi maudihi. Kita disunahkan menjaharkan di salat-salat yang perlu jahar. Apa saja yang perlu jahar? Salat subuh 2 rakaat. Terus juga maghrib 2 rakaat awal. Terus isya 2 rakaat awal. Dan ya itu aja ya. Selebihnya itu disirkan. Ini ijma. Dari zaman sahabat, dari zaman Rasul sampai sekarang itu sholat itu seperti itu. Jadi turun temurun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatnya kuat. Dan ketika kita sholat qada, bagaimana? Misalnya kita sholat qada juhur, qada isya di waktu juhur.
Apakah dijaharkan, apakah disirkan? Disirkan. Jadi mengikuti waktu sholatnya. Misalnya kita mengqadha subuh di waktu zuhur, maka jangan dijaharkan. Udah telat ketahuan, CRT tahu jadinya, wah ini telat sholat subuhnya. Disirkan. Kayak kunutnya lihat-lihat, kalau rame jangan. Kalau sepi dianggap sholat duha. Kalau rame jangan, ketahuan telat sholatnya. Lalu wal israru fi maudihi, dan juga mensirkan ketika di waktu sir. Ya, tadi di sholat zuhur, sholat asar, dua rakaat setelah sholat isya akhir, 2 rakaat akhir sholat isya, 1 rakaat akhir sholat maghrib. Terus wat ta'minu, membaca amin. Membaca amin ini sunnah hayat, dilantangkan, dikencangkan, dikompakkan ketika kita membaca amin. Itu di zaman Rasulullah SAW dalam hadis sahih dikatakan bahwa hatta innalil masajidi lalajjah, istilah dalam hadisnya. Lalajjah itu apa? Sampai suaranya tercampur, saling campur, saling kombinasi suaranya. Enggak jelas suara siapa sampai ikhtilat, tercampur suaranya. Jadi indah didengarnya. Jadi kalau kita mendengar imam waladdallin, kita baca amin, dilantangkan, sunnah hukumnya. Terus wa qiraatu suratin ba'da suratil Fatihah, membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Surat apa? Surat walau hanya 1 ayat dalam Al-Quran. Lalu yang bagus itu apakah sholat 1 surat selesai atau setengah surat tapi tidak selesai? Yang pendapat ulama berbeda pendapat. Misalnya Imam Ar-Rafi'i mengatakan surat yang pendek selesai itu lebih disukai daripada setengah surat walaupun panjang. Artinya 1 surat Al-Bayyinah misalnya selesai, itu lebih disenangi daripada setengah surat Yasin misalnya. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i. Menurut Imam Nawawi, beliau mengatakan kebalikannya. Sebagian surat pendek, ketika surat sebagian ini lebih panjang daripada surat yang pendek tadi, maka ini lebih utama. Misalnya setengah surat Yasin dibanding surat Al-Fil misalnya yang pendek. Ini lebih utama menurut Imam Nawawi. Kita mengikuti yang mana? Menurut mu'allif kitab ini, penyusun kitab ini, yang paling utama saya mengikuti Imam Ar-Rafi'i katanya. Salat 1 surat lengkap, selesai, sempurna, itu lebih disenangi daripada setengah surat tidak selesai. Tapi kita bagaimana? Ya kedua-duanya ini ada dalilnya, dan kedua ulama fikih Syafi'i juga berbeda pendapat seputar hal ini. Artinya pendek, panjang silahkan. Yang penting makhrajnya baik, bagus, indah, insya Allah sama-sama mendapatkan pahala. Wa takbiratu indal khafdi war raf'i, kita takbir ketika turun dan juga berdiri. Terus wa qaulu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kita membaca sami Allahu liman hamidah ketika kita bangun dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah ketika ruku, ketika sudah berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu apa Rabbana walakal hamdu yang benar? Yang benar Rabbana lakal hamdu tanpa tambahan waw. Saya ulangi, sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, ketika ruku dan sujud membaca tasbih
subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku 3 kali, dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus wawad'ul yadaini alal fakhidaini fil julusi, meletakkan kedua tangan kita di atas paha kita ketika duduk. Jadi ketika duduk di antara 2 sujud, ketika duduk istirahat. Duduk istirahat itu apa? Jadi duduk di antara 2 sujud sudah clear nggih. Duduk istirahat itu misalnya kita sholat Jumat. Di rakaat kedua setelah sujud, di rakaat pertama, setelah sujud kedua, itu boleh kita duduk sejenak, namanya duduk istirahat sebelum kita berdiri. Itu diperbolehkan. Dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah. Jadi dari sujud kedua rakaat pertama itu tidak langsung berdiri, tapi duduk sejenak sekitar 1 kali membaca tasbih subhanallah, baru kita berdiri Allahu Akbar. Itu sunnah. Terus yang selanjutnya wa yabsutul yusra wa yaqbidul yumna, yang tangan ketika kita tasyahud, tangan kanan kita menggenggam, tangan kiri kita membuka. Jadi tangan kiri kita membuka di atas paha kiri kita, dan ujung jari kita ini berada di ujung lutut kita. Jadi gimana ya? Ini lutut kita. Nah, tangan jari kita ini berada di ujung lutut kita. Ada yang mau jadi volunteer? Nah, silakan. Nah, ujungnya jari kita agak mundur sedikit tangannya. Nah, tangan kirinya dibuka, tangan kanannya digenggam. Kenapa digenggam? Nanti selanjutnya adalah illa al-musabbihah, kecuali ketika kita musabbihah. Ketika membaca bertelunjuk gitu ya. Lalu wal iftirashu fi jami'il jalasati, dan duduk iftirash. Duduk iftirash. Boleh dicontohkan ini duduk iftirash agak ke depan enggak apa-apa? Biar kelihatan maju. Imam Masjid MSS jadi modelnya langsung. Insyaallah untuk pendidikan. Ya, ini adalah duduk iftirash. Jadi kaki kiri diduduki, kaki kanan menekuk menghadap kiblat. Ini ada duduk iftirash. Ada satu lagi duduk namanya duduk tawarruk ketika tahiyat akhir. Nah, ini bedanya. Kalau duduk tawarruk ini lebih kakinya lebih masuk ke dalam, kaki kirinya, kaki kanannya lebih ke sebelah kiri. Matur nuwun. Terus kita ketika membaca tasyahud itu disunnahkan isyarat tangan kita, telunjuk kita menunjuk ketika kapan? Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ketika membaca illa Allah. Ketika membaca illa Allah, jari tangan kita menunjuk. Jadi tidak dari awal, tidak dari tahiyat, tapi ketika illa Allah. Kenapa ketika ilaha illallah mengangkatnya? Li'annahu isyaratun ila tauhid. Itu adalah isyarat kepada tauhid. Terus apakah boleh menggerakkan jari kita ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal? Dalam sedikit lagi ya. Dalam madhab Syafi'i pendapat yang kuat itu tidak boleh digerakkan. Ketika tidak boleh digerakkan. Wakila disunnahkan digerakkan. Pendapat kecil sekali mengatakan boleh digerakkan.
Kita pilih yang mana? Kalau ketika ada qaula wakilah seperti pilihlah yang pendapat yang kuat, yang mengatakan tidak boleh digerakkan. Kenapa? Walaupun keduanya dalilnya itu hadis sahih. Keduanya hadis sahih. Yang bilang menggerakkan itu sahih, yang bilang tidak menggerakkan juga sahih. Tapi jumhur mayoritas ulama dari generasi ke generasi hampir tidak pernah menggerakkan tangannya ketika tasyahud membaca asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa taslimatus tsaniyah membaca uluk salam yang kedua. Uluk salam yang kedua. Lalu tadi sunnah kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika awal tadi. Di mana posisinya? Madhab Syafi'i mengatakan di bawah dada, tahtas sadri, di bawah dada. Pendapat yang lain mengatakan alal surrati, alas surrati, di atas pusar. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Pendapat madhab Syafi'i. Berarti gini, di bawah dada, dada kita ini, di bawahnya ini, pusarnya sini. Kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.